Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat peta jangkauan fasilitas kesehatan. Sebelum memulai membuatnya, kita akan melihat contohnya terlebih dahulu. Nah, contoh jadinya adalah seperti ini. Di sini ada peta jangkauan fasilitas kesehatan di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Seperti itu. Baik, sekarang kita akan membuka Quantum GIS-nya. Kita buka Quantum GIS-nya. Oke, setelah terbuka, maka kita pilih New Empty Project. Oke. Kita atur dulu ya, biar lebih memudahkan. Oke, layarnya dibesarkan. Nah, kita masukkan base map peta dengan cara klik web, kemudian quick map service, kemudian klik Google. Kita menggunakan Google Root. Kemudian kita zoom wilayah mana yang akan kita buatkan petanya. Nah, karena kita menggunakan wilayah Cilengsi, maka kita zoom wilayah Cilengsi. Nah, ini sudah ada wilayah Cilengsinya. Oke, jika sudah ada, maka kita sesuaikan. Kemudian kita cari file SHP-nya. Oke, kita buka file foldernya yang sudah disiapkan. Nah, kita klik SHP Administrasi Kecamatan Cilengsi. Kemudian kita masukkan. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini sudah terdapat batas wilayahnya, batas administrasi desa per kecamatan yang ada di Cilengsi. Nah, kita juga membutuhkan titik-titik fasilitas kesehatannya. Nah, maka kita masukkan SHP-nya. Dan juga kita membutuhkan SHP jalan untuk membuffer tingkat jangkauannya. Nah, dan sudah. Nah, kemudian kita akan mengubah warnanya. Warna dari SHP Administrasi Kecamatan kita sesuaikan. Kita klik 2 kali simbologi, kemudian kita klik simple fill atau kita klik yang warnanya itu, maka kita sesuaikan, pilih warna sesuai yang kita mau. Kemudian sama jalan juga, kita klik 2 kali, kemudian muncul, klik simbologi, kemudian pilih warnanya. Biasanya jalan adalah warna merah, maka saya pilih warna merah, akan muncul ya seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan coba mulai membuffer atau membuat jangkauannya. Vektor, kemudian kita arahkan ke geoprocessing tools, kemudian klik buffer. Pada jendela buffer ini akan ada distance. Nah, tapi di sini distance-nya masih ada peringatan degree-nya. Nah, karena kita akan menggunakan satuan meter, maka kita harus mengubah proyeksinya terlebih dahulu. Kemudian kita perlu klik kanan,
pada layer jalan, kemudian klik export, kemudian klik save future as. Nah, di sini mengubah proyeksi WGS 84 menjadi ke UTM. Nah, pada jendela save vector layer as-nya ini, format S3-nya kita biarkan. Pada file name, kita klik yang titik 3-nya, kemudian kita pilih lokasi simpan dari hasil ekspor ini. Nah, kemudian kita namai layer name-nya, misalkan proyeksi jalan. Nah, kemudian CRS-nya kita ubah, kita klik yang bola dunianya, kemudian kita search UTM 48. Nah, di sini ada dua, antara UTM 48S dan UTM 48N. Maka kita pilih yang 48S. Kemudian kita klik OK. Biarkan saja yang bawahnya default. Kemudian kita klik OK. Nah, kita tunggu hingga sukses dan akan muncul hasil proyeksi jalannya. Kemudian SHP jalan yang awal kita remove saja, klik kanan kemudian klik remove. Nah, kita akan menggunakan SHP yang sudah kita ubah menjadi proyeksinya. Kemudian kita klik vektor lagi, kemudian georeferencing, kemudian klik buffer. Di sini kita akan membuffer jalan, kita klik distance-nya 200 meter dulu, kita klik 200, kemudian buffer-nya kita klik titik 3 untuk lokasi penyimpanannya. Nah, akan muncul save filenya. Kita bisa milih akan ada di mana mengsave-nya. Kita pilih folder untuk lokasi save-nya. Jika sudah, kita rename namanya, misalkan kita buat buffer jalan 200 meter. Kemudian kita klik OK dan kita klik run. Oke, jika udah 100%, kita close dan akan muncul buffer jalannya yang 200 meter. Nah, kita ditarik ke bawah. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita buffer lagi, sama prosesnya seperti yang tadi. Sekarang kita buffer 500 meter. Distance-nya 500 meter. Kemudian lokasi penyimpanannya sama seperti tadi. Dan kita beri nama buffer jalan 500 meter. Oke, jika sudah muncul, kita close. Nah, ini ditarik ke bawah lagi dan kita bikin satu buffer lagi, yaitu untuk yang 1000 meter. Caranya masih sama. Nah, jika sudah terbuffer semua, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, akan ada buffer 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Atur saja posisi layernya. Kita atur buffer jalan yang 1000 meter di bawah, kemudian disusul atasnya buffer jalan 500 meter, dan di atasnya lagi buffer jalan 200 meter. Proyeksi jalannya, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, kita klik kanan pada bagian atas, kemudian checklist pada bagian Advanced Digitasi Toolbar.
Nah, jika sudah terchecklist, maka kita arahkan kursornya ke buffer jalan lagi, buffer jalan yang 200 meter. Kemudian kita klik kanan, klik open attribute table, lalu klik toggle editingnya, kemudian kita Ctrl A, kemudian kita kecilkan jendelanya dengan mengklik perkecil jendela di sebelah close, kemudian kita klik merge. Nah, ikonnya itu yang berwarna hijau, kemudian kita klik OK dan kita save. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada buffer jalan 500 meter dan buffer jalan 1000 meter. Setelah dilakukan proses merge atau menggabungkan hasil buffer jalan per sectionnya, maka langkah selanjutnya adalah menggabungkan jaringan jalan yang telah di-merge. Kita klik satu kali pada buffer jalan 200 meter, kemudian kita klik vektor, georeferencing tool, kemudian union. Nah, di situ ada masukkan inputnya yaitu 200 meter, kemudian yang bawahnya 500 meter. Pilih filenya. Nah, di sini ada titik 3 paling bawah, kemudian kita klik save filenya. Nah, maka di sini akan muncul lokasi filenya di mana, folder apa, kita pilih foldernya untuk men-save file yang telah jadi. Di sini saya membuat folder dulu. Nah, kemudian jika sudah membuat foldernya, baru menamai filenya. Setelah itu baru klik OK. Jika sudah, maka kita klik run. Tunggu hingga 100%. Nah, maka jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Nah, maka sudah tergabungkan antara jaringan jalan yang 200 meter dengan 500 meter. Maka kita klik lagi vektor, georeferencing tools, kemudian union. Kemudian kita pilih file hasil tadi 200, 500 dan 500 meter. Kemudian bawahnya kita klik yang 1000 meter. Nah, kemudian kita pilih lokasi filenya, kemudian namai filenya dengan union 200, 500, 1000 meter, maka klik OK dan run kembali. Jika jaringan jalan sudah digabungkan semua, maka langkah selanjutnya kita akan meremove layer yang tidak diperlukan. Nah, untuk buffer jalan 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter sudah tidak kita perlukan, maka kita remove satu persatu dengan cara mengklik kanan, kemudian klik remove, dan OK. Selanjutnya, pada hasil union 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter, kita klik kanan, kemudian open attribute table. Kita klik toggle editingnya, kemudian kita hapus field yang tidak diinginkan. Kemudian kita klik hapus. Nah, pilih fieldnya, blok saja semua karena memang tidak diperlukan. Kemudian klik OK. Kita buat field baru, tambahkan field, kemudian nama tipenya kita
pilih string atau teks, kemudian kita pilih 30 atau 25, kemudian klik OK. Nah, bawahnya kita isi dengan 200, 500, dan 1000. Jika sudah, kita klik toggle editing lagi untuk meng-save, kemudian OK. Nah, selanjutnya kita akan memberi warna dengan klik kanan, kemudian properties, simbologi, terus kita pilih categorize. Nah, value-nya kita ubah menjadi jangkauan jalan, kemudian classify. Nah, akan muncul yang paling bawah another, kita klik, kemudian kita hapus. Nah, kita urutkan antara 200, 500, dan 1000. Selanjutnya kita pilih color-nya. Kita sesuaikan color-nya dengan yang kita mau, kemudian klik apply, kemudian OK. Maka warnanya sudah berubah. Nah, jika sudah, maka kita rubah lagi warna jalannya menjadi warna merah. Oke, nah tampilannya seperti ini. Ini jaringan jalan sudah terbuffer semuanya. Kemudian kita akan membuffer fasilitas kesehatan. Nah, fasilitas kesehatannya kita naikkan dulu ke atas biar terlihat. Oke, jika sudah, kita akan membuffer fasilitas kesehatan. Klik fasilitas kesehatannya, vektor, georeferencing, dan buffer. Nah, karena di sini masih sama seperti yang awal tadi, distance-nya masih degress, maka kita ubah dulu proyeksinya dengan cara klik kanan, kemudian export, save future as, kemudian kita klik titik 3 untuk menyimpan lokasi filenya, kemudian kita namai filenya proyeksi Vasquez, kemudian klik save. Nah, selanjutnya klik bola dunia yang di bawahnya untuk mengganti proyeksinya. Kita klik UTM 48. Nah, kita pilih yang UTM 48S, kemudian kita klik OK. Oke, jika sudah muncul hasil proyeksinya, kemudian proyeksi yang awal kita remove, lalu hasil proyeksinya kita proses untuk membuffer, vektor, georeferencing tools, buffer. Nah, di sini sudah distance-nya sudah ada dengan satuan meter. Maka di fasilitas kesehatan ini kita akan membuffer 1000 meter, 2000 meter, dan 3000 meter. Nah, proses membuffernya sama seperti membuffer jalan. Jika fasilitas kesehatan sudah terbuffer 1000 meter, 2000 meter, dan 3000 meter, kemudian kita klik kanan pada salah satu hasil buffer, kita klik Open Attribute Table, toggle editing, kemudian kita blok semuanya, Ctrl A, jika sudah, klik merge. Kita lakukan proses merge terhadap ketiga hasil proses buffer fasilitas kesehatan.
Selanjutnya, kita akan menggabungkan jaringan fasilitas kesehatan yang sudah disatukan tadi ya. Klik vektor, georeferencing tool, kemudian union. Masukkan yang awalnya 1000 meter. Kemudian yang keduanya 2000 meter. Kemudian klik titik 3 yang di bawah untuk menyimpan filenya. Tentukan lokasi penyimpanannya, kemudian ubah nama filenya. Oke, jika sudah sesuai, maka kita klik save. Kemudian kita run. Oke. Jika sudah, maka hasil dari yang kita proses tadi kita lakukan union kembali dengan hasil yang satunya lagi. Hingga ketiganya menjadi satu. Nah, jika sudah menjadi satu seperti ini, maka file yang sebelumnya kita remove. Sehingga di layer yang tampil adalah sebagaimana yang di layar saya. Kemudian dari hasil yang tadi kita klik kanan, atribut table, kemudian kita klik toggle editingnya, kemudian hapus field yang tidak terpakai, kemudian kita bikin field baru, tambahkan field baru dengan nama jangkauan Vasquez. Nah, kemudian tipenya kita ubah string atau teks, kemudian kita klik OK. Kemudian di bawahnya kita isi 1000, 2000, dan 3000 dan kita save dan klik OK. Kemudian selanjutnya kita lakukan simbologi, klik kanan, properti, simbologi, kemudian pilih categorize, kemudian value-nya kita pilih jangkauan fasilitas kesehatan yang tadi, kemudian kita klik classify. Nah, yang paling bawah kita hilangkan, kemudian jika sudah berurutan diwarnai sesuai dengan keinginan kita. Oke, pilih. Baik, sekarang di sini kita sudah memiliki jaringan fasilitas kesehatan dan jaringan fasilitas jalan. Kemudian kita akan menyatukan keduanya. Kemudian kita klik vektor, georeferencing, dan intersection. Kemudian kita masukkan inputnya, yaitu fasilitas kesehatan, dan overlay-nya hasil buffer jalan. Baik, selanjutnya lokasi penyimpanannya kita tentukan. Kita buat folder
dan kita beri nama kemudian jika sudah kita run. Oke, maka hasilnya seperti ini, keduanya sudah menyatu. Kemudian kita hilangkan checklistnya antara buffer jalan dan buffer fasilitas kesehatannya. Pada layer administrasi Desa Cilengsi, klik kanan, properti, simbologi, kemudian klik simple fill-nya, color-nya kita ubah menjadi transparan. Kemudian kita klik OK, kemudian kita lakukan klik vektor, georeferencing, kemudian klip. Kita melakukan proses klip dengan inputnya yaitu hasil dari jangkauan jalan dan fasilitas kesehatan yang tadi, kemudian overlay-nya batas administrasi. Kemudian kita klik titik 3 untuk menentukan lokasi penyimpanannya. Kemudian kita pilih folder untuk menyimpannya. Oke, maka kita beri nama jangkauan 1. Kita run. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ya. Oke, sekarang kita sudah punya klip antara buffer jalan fasilitas desa dengan administrasi Kecamatan Cilengsi. Kemudian hasil intersection-nya kita remove. Nah, kita memakai hasil yang terakhir tadi ya, jangkauan 1, kemudian kita klik kanan, atribut table, maka kita cek sudah ada ya. Maka kita klik vektor, kemudian georeferencing, intersection lagi. Inputnya kita masukkan jangkauan 1 dan kemudian overlay-nya kita masukkan batas desa. Nah, selanjutnya kita klik titik 3 di bawahnya untuk menyimpan. Jangan lupa diberi nama jangkauan 2. Maka kita klik run. Untuk jangkauan 1-nya kita remove. Nah, yang kita pakai adalah jangkauan 2. Selanjutnya jangkauan 2 kita klik kanan, atribut table, kita tambahkan field dengan nama analisis. Nah, ini sekarang kita sudah bisa melakukan analisis. Sebelum melakukan proses analisis, kita perlu melihat klasifikasi pemetaan jangkauan fasilitas kesehatannya. Nah, ini saya mendapatkan teori dari beberapa jurnal, yaitu mengenai klasifikasi wilayah. Pada file ini dijelaskan untuk analisis hasil pemetaan disesuaikan dengan klasifikasi hasil buffer dibagi menjadi 5 kelas, yaitu wilayah yang sangat dekat, wilayah sedang, wilayah jauh, dan wilayah yang sangat jauh. Di sini sudah tertera bahwa wilayah yang sangat dekat itu memiliki jarak 0 sampai 1000 meter dari fasilitas kesehatan dan jarak 0 sampai 200 meter dari jalan dan seterusnya. Teman-teman bisa melihat klasifikasinya dari sini, kemudian dimasukkan pada kolom analisis. Dan seterusnya hingga yang paling terakhir. Nah, jika sudah, maka kita save, kemudian kita close, kemudian kita classify.
dari jangkauan 2 yang tadi, kita klik kanan, kemudian properti, simbologi, kemudian klik categorize. Value-nya kita ubah menjadi analisis. Kemudian kita klik classify. Maka kita urutkan terlebih dahulu. Yang another-nya kita hilangkan. Kita urutkan dari yang sangat dekat hingga yang sangat jauh. Kalau sudah, kita beri warna. Kita klik color ramp, kemudian gradient. Oke. Nah, color satunya kita pilih. Biasanya kita pilih paling muda, kemudian color 2-nya kita pilih warna yang paling tua. Nah, warnanya akan seperti ini. Jika sudah sesuai, kita klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk menghilangkan garis yang ada di pinggirnya, maka kita klik 2 kali. Kemudian kita simple fill. Kemudian arahkan pada stroke color. Kita ubah menjadi transparan. Kemudian klik OK. Dan semua jangkauan 2 kita lakukan perubahan pada stroke color-nya menjadi transparan. Nah, maka garis pinggirnya sudah tidak terlihat lagi. Kemudian, administrasi desanya kita geser ke atas. Pada layer administrasi kita klik kanan, kemudian labels untuk penamaan, kemudian kita klik single label. Nah, objeknya kita rubah menjadi nama BJ, yaitu nama dari setiap desanya. Kemudian kita klik apply. Nah, maka sudah terlihat nama-nama desanya. Agar lebih jelas, kita tambahkan buffernya. Kita checklist, draw buffernya, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini. Lebih terlihat tulisan nama desanya. Ada Desa Cipenjo, Mekarsari, Cilengsi Kidul, Dayeh, dan lain sebagainya. Kemudian pada proyeksi fasilitas kesehatan, kita klik kanan, simbologi, categorize. Value-nya kita rubah menjadi kategori. Kemudian classify. Kemudian yang another paling bawah kita hapus. Nah, di sini kita sudah memiliki kategori klinik, poliklinik, puskesmas, rumah sakit, dan terapi bekam. Kemudian kita susun baris pertama rumah sakit, kedua puskesmas, ketiga poliklinik, kemudian klinik, dan terapi bekam. Selanjutnya, kita rubah simbol dari masing-masing rumah sakit. Kemudian klik 2 kali saja. Kemudian simple fill, kemudian SVG marker. Di scroll ke bawah pada SVG browser. Di sini sudah terdapat berbagai macam icon yang bisa dipilih. Kemudian saya klik 2 kali.
Kemudian saya pilih lambang plus merah, kemudian size-nya kita besarkan. Jika sudah, kita klik OK. Nah, maka di petanya sudah terlihat, ikonnya sudah muncul ya. Oke, selanjutnya yang puskesmas, saya klik 2 kali lagi dan saya pilih icon yang sama tetapi warnanya kita rubah. Simple fill markernya kita rubah menjadi hitam, kemudian simple markernya pun dirubah menjadi hitam. Nah, jadilah icon puskesmas dengan icon berwarna hitam. Selanjutnya poliklinik, saya pun memilih icon yang sama, kemudian warnanya saya rubah menjadi hijau. Boleh teman-teman sesuaikan dengan variasi warna yang teman-teman inginkan. Size-nya jangan lupa diperbesar agar terlihat, disesuaikan saja dengan tampilan yang ada di teman-teman. Kemudian klinik, saya pilih di SVG marker. Baik, kita atur untuk warnanya, kemudian ukurannya diperbesar agar terlihat. Kemudian jika ingin ada garisnya, maka stroke width-nya kita perbesar. Kemudian kita klik OK jika sudah sesuai. Nah, kemudian yang terakhir yaitu rumah bekam, maka saya pilih icon yang ini. Jika sudah sesuai dengan keinginan teman-teman, maka klik OK. Nah, maka persebarannya adalah seperti ini. Bisa disesuaikan tampilannya. Kemudian kita membutuhkan SHP dari pemukiman agar kita tahu lokasi fasilitas ini dekat dengan permukiman atau tidak. Nah, kita masukkan saja SHP pemukimannya dengan mendrag filenya ke layer. Jika sudah, tampilannya maka seperti ini. Kemudian untuk warnanya bisa teman-teman sesuaikan. Klik kanan, properti, kemudian bisa pilih warnanya disesuaikan. Stroke color-nya di transparan saja. Untuk pemukiman saya pilih warna kuning. Maka tampilan akhirnya adalah seperti ini. Dari hasil akhir ini dapat kita simpulkan bahwa di Kecamatan Cilengsi sudah tersebar berbagai fasilitas kesehatan dan juga untuk jangkauan fasilitas kesehatannya bervariasi, yaitu ada beberapa desa yang memiliki jangkauan kesehatannya dekat serta sangat dekat. Kemudian ada beberapa desa juga yang memiliki jangkauan kesehatan yang sangat jauh. Seperti inilah tutorial rangkaian membuat peta jangkauan fasilitas kesehatan di Kecamatan Cilengsi. Pada video berikutnya kita akan membuat layout. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.